bisa dikondisikan aja kamu bikinnya seperti apa. Oke, terima kasih Seva. Untuk ke depan nanti silahkan diperbaiki terkait cara Makasih juga presentasinya. Bapak. Oke, terima kasih. Ya Bapak. Makasih Bapak. Oke, Assalamualaikum. oke, next silahkan lanjut. Halo Pak Riki, silakan. Tapi suara aku dengar jelas apa ya? Kayak Rame sih, kasihan. nggak ada ruangan lagi sih Pak. Pas dengar tapi ya aman kali ya. Ya, Aman ya lah. oke lah Mas Ian. Yang penting apa kamu bisa menjelaskan dengan agak lantang itu. Baik. Saya coba. Baik. Oke, silakan share screen, kita kombinasi terlebih dahulu. Aman nih Pak? Sudah terlihat? Oke, silakan. Oke. Kombinasi dulu aja. Udah belum? Oke. Ya. Selamat malam semua, selamat malam hari ini. Perkenalkan saya Alexander Rizky, di sini saya melaporkan hasil akhir Headset nggak bisa kah? Suaranya nggak dengar. Pakai headset. Sudah Bapak, ini saya sudah pakai TWS. Oke, baik. Iya, nah itu baru dengar. Oke. Oke. Selamat malam semua. Saya ingin presentasikan hasil laporan akhir magang saya yang magang output riset ini. Saya melakukan magang di PT Kreasi Auto Kencana dengan dipercaya untuk bantu proses dari salah satu brand Ford. Di sini saya dibantu oleh Bapak Diki selaku dosen pembimbing dan juga Pak Riki selaku supervisor di tim Ford Jakarta Selatan. Oke, secara garis besarnya saya melakukan banyak hal karena tidak ada spesifik posisi khusus buat saya sendiri. Saya lebih ke bantu beberapa profesional. Jadi di Februari saya onboarding, terus product knowledge saya juga dibekali, terus sosialisasi program terbaru, pameran IMS saya juga dilibatkan, terus Maret saya dipercaya untuk bantu analisis konten, pengajuan negosiasi harga, terus handling negosiasi saya dilibatkan somehow, terus rekap transaksi. Di April saya dikenal untuk salah satu cabang, terus penyusunan draftnya juga saya bantu untuk proposal negosiasi harga, content planning, reimbursement iklan untuk sales juga, terus saya bantu juga untuk rekap stok ini. Di Maret saya juga membantu untuk rekap prospect lead sales, terus rekap test drive, laporan sales inquiry, content planning, sales administration, review order sales, terus juga untuk penyelesaian laporan akhir. Total kegiatan saya dia 55.000 ya. Saya jujur kurang percaya diri, kayak ada kurang menit deh. Nanti coba saya evaluasi lagi. Oke, selanjutnya untuk kasus KRS ada perencanaan program. Nah, di perencanaan program ini saya memasukkan salah satu dokumentasi content planning untuk cabang. Di sini ada cabang Mampang dan cabang T Haryono. Terus juga sudah disurat kategori kontennya, tema kontennya dengan tim untuk supervisor siapa saja. Oke, ini karena kan memang kalau misalnya di Ford ini meskipun sales punya konten sendiri, tapi dari kantor juga menjadwalkan supaya ada owners juga dari kantor, karena beda-beda beda cabang, beda pemegangan grup juga. Terus lanjut ke evaluasi program. Di evaluasi program ini saya dilibatkan juga untuk
di apa sih ada internal meeting kayak efektivitas strategi data tata kelola. Di sini saya bantu untuk penyajian data. Oke, desain UX. Kurang lebihnya seperti ini untuk social media handling, content planning, upload konten, reminder sales, dan cross check informasi yang disebarkan. Kan bisa jadi informasi atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan menurunnya spesifikasi. Lalu ada implementasi etika bisnis digital. Saya benar-benar diuji kali ya. Nggak diuji juga sih, kayak diberikan kepercayaan dan untuk sebagai pihak menangani juga data prospek, informasi dari customer juga, karena yang beli Ford ini ya orang-orang yang cukup kelas ke atas. Jadi juga saya dituntut untuk menjunjung tinggi kerahasiaan juga, privacy untuk customer juga. Jadi implementasi etika bisnis digital benar-benar saya gunakan di proses ini gitu. Terus manajerial resiko bisnis. Di manajerial resiko bisnis ini saya juga sampai ke tahap verifikasi data. Sebenarnya tuh nggak yang benar-benar verifikasi gitu loh Pak, tapi lebih ke secara PT. Karena di Ford ini Pak ada program khusus untuk fleet, data fleet ataupun fund fleet. Misalnya dia punya cukup nama yang harum di publik gitu. Jadi saya butuh prospek itu untuk bisa menentukan apakah beliau pantas untuk bisa mendapatkan harga tertentu yang memang digunakan untuk program keberlanjutan gitu Pak, yang kayak nanti untuk CRM gitu. Jadi benar-benar berguna. Dan juga saya pemilihan notifikasi juga untuk sesuai sama faktor. Dan juga saya make sure apakah benar-benar ada, karena pernah ada case yang kayak untuk fraud ataupun segala macamnya, karena akan berpengaruh juga ke nama baik dan juga keribetan segala macamnya. Lanjut lagi ke implementasi customer relationship management. Di sini yang tadi sudah saya bilang ada program khusus untuk instansi PT, owner, direktur, komisaris, artis, pejabat, Polri ataupun apapun itu sebagai bentuk CRM. Jadi saya benar-benar belajar bahwa CRM itu bukan cuman kayak make sure selama proses itu baik, tapi kita juga perhatikan apakah ini ada potensial untuk pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan program VIP tersebut juga memudahkan bagi pihak CRM untuk bisa menambahkan prospek lagi gitu. Oke, lanjutnya ke business dan data intelligence. Di data intelligence ini sebenarnya saya nggak punya data yang benar-benar yang kayak saya ngebuat grafik, saya buat dashboard gitu. Saya nggak punya kewenangan ke sana kemarin, tapi ya saya dilibatkan untuk pengambilan data. Jadi rekap aja dari sales, rekap aja dari sales kayak gimana. Terus untuk diproses lanjut lagi untuk evaluasi meeting internal per bulannya. Gitu. Di sini ada salah satu dokumentasinya, ada test drive log yang dari harian dari sales, dari tim sales. Terus ada analisis data operasional. Sebenarnya saya analisis data operasional lebih ke dilihatkan prosesnya dari tim kepala cabang, gimana operasional ke SPV-nya. Kita juga ada meeting cabang dan juga meeting tim. Jadi saya lebih ke dilibatkan dan diperlihatkan seperti ini prosesnya, seperti ini cara mereka untuk bisa menghasilkan closing, dan kayak aktivitas apa yang sebenarnya dilakukan oleh para sales ini. Gitu sih. Terus juga output riset, karena saya dalam megang output riset, saya lebih jujur saja benar-benar beda sama apa yang saya lakukan di magang ini. Saya melakukan riset untuk video clippers seperti yang sudah dibantu oleh Diki dengan arahan juga Pak Diki. Jadi saya mengambil fenomena dari video clippers sebagai
freelancer juga seperti yang sudah dilakukan sama Maifa. Ternyata tuh karena banyaknya ada gitu karena ini kayak masalah pekerja apa sih Oke, jadi judulnya yang saya ambil tuh The Effect of Algorithmic Anxiety on Subjective Well-being Among Video Clippers, TikTokers, Magician, Models. Latar belakang dari fenomena yang saya ambil itu transformasi digital menciptakan profesi video clippers di gig economy. Masalahnya itu kayak pekerja sangat bergantung sometimes most of the time karena algoritma. Apalagi kan sekarang emang TikTok, Instagram, with YouTube tuh mereka perubahan sangat cepat dan berubah-berubah gitu. Terus gapnya yang saya ambil tuh bagaimana mekanismenya teknostress mempengaruhi subjective well-being pada kelompok pekerja ini. Terus metode yang saya ambil itu kualitatif dan super duper ngebut, jadi gak banyak banget sampel yang bisa saya ambil dan video clippers tuh kebanyakan anonim dan saya somehow cukup sulit untuk reach out mereka untuk bisa membantu mengisi kuesioner saya. Tapi kurang lebih itu sebenarnya saya bisa dapat sampel di 108 atau 110 kalau nggak salah ya. Dan tapi melakukan tersebut itu tidak valid atau kayak mereka nggak mengisi secara benar kuesioner yang saya berikan. Dan saya mengalami stres menggunakan SWOT LPS. Terus intervensi yang bisa saya berikan dan diskusinya itu algoritma itu memang memicu stres atau teknostress, tapi tidak menurunkan kebahagiaan hidup karena memang video clippers itu digunakan sebagai tambahan aja, pekerja sampingan, tidak sebagai pekerjaan utama. Terus buffer efeknya, pekerja memiliki job resources yang sangat efektif untuk meredam stres gitu. Terus ini sebagai bukti saya sudah submit the Sinta 3. Oke. Sekian yang bisa saya berikan. Maaf jika tidak terlalu terdengar jelas. Oke. Ya ini kadang